Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Juni Tertarigan, saya dari D3 Keperawatan Dairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat. Apakah itu surat? Surat adalah kegiatan menyampaikan informasi dari sebuah institusi ke institusi lain. Dan juga surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari satu ke pihak yang lain. Nah, kelebihan surat apabila dibandingkan sarana komunikasi lain juga membentuk praktis, efektif, dan ekonomis. Nah, bentuk-bentuk surat memiliki beberapa bentuk, yaitu kelompok surat yang bervarial. Nah, di sini bentuk yang disebut dengan bentuknya yaitu bentuk lurus penuh atau sering disebut full block style. Nah, kedua yaitu bentuk lurus yaitu sering disebut block style. Ketiga juga bentuk setengah lurus yaitu semi block style. Nah, kelompok surat yang berjudul yaitu bentuk surat yang berjudul tanpa berjudul, dan kemudian bentuk surat yang berjudul dengan subjudul. Meskipun alat komunikasi berkembang pesat, tetapi surat masih dipertahankan penggunaannya karena surat mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi, alat bukti tertulis, alat pengingat, alat bukti historis, wakil organisasi, alat pedoman kerja, alat promosi, alat pengikat, dan alat untuk penghematan. Dan di sini juga saya akan menyebutkan macam-macam surat yang menurut isi dan pembuatannya, yaitu surat bisnis. Surat bisnis atau niaga maksudnya ini surat yang berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan bisnis atau perdagangan. Dan poin kedua, surat dinas. Surat dinas sama dengan dari instansi pemerintah, misalnya pemerintahan, edaran, dan lainnya. Nah, kemudian surat pribadi. Surat pribadi resmi berarti berisi hal pribadi dan ditujukan pada institusi resmi, misal lamaran pekerjaan. Nah, surat pribadi tak resmi berarti berisi hal pribadi dan penerimanya juga pribadi, misalnya undangan ulang tahun. Nah, menurut maksud dan tujuan penulisan, surat pemberitahuan jelas surat ini bermaksud memberitahukan atau menyampaikan informasi dan pembuat pada orang lain, baik perorangan maupun kelembagaan. Nah, surat keputusan surat ini dibuat untuk memutuskan sesuatu, biasanya dibuat oleh sebuah instansi resmi, baik pemerintahan maupun swasta. Nah, surat keterangan, surat ini dibuat untuk memberikan keterangan, biasanya dibuat oleh suatu instansi baik pemerintah maupun swasta. Dan kemudian surat tugas. Apa itu surat tugas? Surat yang dibuat untuk maksud menugaskan seseorang melaksanakan pekerjaan tertentu. Dan kemudian surat pemerintahan. Surat pemerintahan penawaran, surat ini dibuat untuk maksud meminta penawaran suatu produk atau jasa. Dan kemudian surat penawaran, surat pesanan, surat klaim, surat tagihan. Surat ini dibuat untuk maksud menagih piutang yang berkenan dengan kegiatan bisnis atau perniagaan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan masing-masing fungsinya, yaitu dan cara penulisannya, yaitu satu, kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi penutup, nama organisasi, jabatan penanda tanganan surat, dan tanda tangan dan cap surat, tembusan, dan inisial. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.